Apaan nih? Masa poster kayak ginian di post? Mana captionnya jelek gini lagi? Ini yang lain harus lihat sih. Guys, lihat deh. Masa kayak ginian diposting sih? Iya, aneh banget. Aku aja nggak bisa bacanya. Paling kayaknya cuma asal tempel aja sih itu. Wah, komentarin aja tuh postingannya. Ya, aku mau komentarin ah. Harusnya nggak boleh nggak sih kita komen-komen kayak gitu? Ah, media sosial mah bebas. Bahasa baku tuh nggak terlalu penting nggak sih? Justru karena kita dilihat banyak orang, harusnya kita menjaga bahasa lebih baik. Nah, kalian tuh kebanyakan mikir. Orang-orang sekarang tuh pengennya komentar yang pedes-pedes. Iya kan? Udah, kirim aja. Gak boleh gitu gak sih? Harusnya. Ah, udah santai aja. Paling nanti juga tenggelam sama komentar lain. Nah, bener tuh. Udahlah, kita sekarang ke kantin aja yuk. Ya Yuk. udah deh, yuk. Hal yang semula dianggap sepele ternyata berbalik arah. Loh, guys, lihat deh. Ini tadi komentarnya Area rame banget loh. Hah? Iya, masa viral? Kayaknya iya deh. Nah kan, gue bilang tadi pagi kalau kita itu harus tetap menjaga tutur kata yang baik di media sosial. Dampaknya kayak gini kan. Tuh kan pada marah-marah juga kita di komentar itu. Wah, kayaknya kita harus ngubungin Rea deh. Ya, coba kasih tahu Rea. Ya juga kasih tahu juga. Rea menerima sebuah pesan di grup yang berisi teman-temannya. Ade memberitahukan bahwa komentar yang sempat ia unggah kini ramai diperbincangkan oleh netizen. Bahkan, menuai banyak respon penuh kemarahan. Namun, Rea memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia menganggap hujatan dan kemarahan tersebut hanyalah reaksi sesaat yang akan mereda dengan sendirinya dalam waktu singkat. Dengan keyakinan itu, Rea mengabaikan peringatan dari Ade tanpa menyadari bahwa badai yang ia anggap sepele justru akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Namun kenyataannya, dampak dari peristiwa itu tidak berhenti hanya pada satu unggahan semata. Setelah komentar tersebut tersebar luas, Rea harus menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Setiap hari, notifikasi di Instagram terus bermunculan, dipenuhi dengan pesan-pesan bernada kebencian, cacian, makian, hingga luapan amarah dari netizen yang menganggap komentar Rea tidak pantas dan telah melukai banyak pihak. Ruang yang seharusnya menjadi tempat berbagi justru berubah menjadi sumber tekanan yang tak ada habisnya. Dalam kondisi seperti itu, Rea perlahan semakin terpuruk. Rasa bersalah dan penyesalan terus menghantui pikirannya. Ia kerap menyalahkan dirinya sendiri, mengingat kembali kata-kata yang pernah ia tulis tanpa mempertimbangkan dampaknya. Rea, komentarmu yang kemarin viral tuh sampai dibahas di mana-mana. Iya lagi, aku nggak nyangka bakal seramai itu, banyak banget yang DM-in aku. Ya kan kemarin kita juga udah bilang biar kamu juga hati-hati kalau komentar apa-apa. Iya, maaf. Iya tuh, harusnya kamu tuh dinasihatin tuh diterima, jangan tolak mentah-mentah. Apalagi tuh nasihatnya nasihat baik. Iya. Ini kamu minta maaf deh ke yang lain deh. Klarifikasi itu biar yang lain juga nggak pada marah-marah lagi. Iya juga sih. Jadi aku buat sekarang ya videonya. Boleh juga. Jadi deh. Ya kita duluan ya. Makasih ya. Ya. Jadikan ini sebagai pelajaran, jangan diulangi lagi ya. Ya. Selamat pagi, di sini saya ingin meminta maaf atas komentar yang tidak seharusnya saya unggah. Saya sadar komentar yang saya unggah menyebabkan beberapa pihak tersinggung. Saya sangat menyesali apa yang telah saya berbuat dan saya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar tidak terulang di masa depan. Terima kasih. Rea, gimana kamu sekarang setelah komenan kamu yang viral kemarin itu? Ya, kami juga nggak nyangka itu komentarnya bisa bakal seramai itu ya. Aku juga gak nyangka
Sedih banget sih jujur, karena jadi banyak banget yang nge-DM aku, terus banyak juga yang reply komen-komen aku. Ya kami juga mau minta maaf karena udah menghasut kamu ya buat komentar jelek kayak gitu. Ya aku juga di sini mau minta maaf karena udah ikut-ikutan ngomporin kamu buat ngelakuin hal itu. Ya nggak apa-apa kok guys, aku juga mengakui aku salah juga. Ya kami waktu itu tersadar karena kami habis nonton video ini. Baiklah, teman-teman ibadah luar biasa, ketemu lagi bersama Pak Romadi hari ini belajar pragmatik. Pragmatik memanusiakan manusia tanpa menyakiti. Karena apa? Belajar pragmatik berkaitan dengan tuturan yang kita ucapkan. Maka hari ini kita bahas mengenai tindak tutur, speakers, ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita, ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Teman-teman ibadah luar biasa, sekarang kita lihat ya fungsi pragmatik dalam tindak tutur. Ya, tindak tutur dalam pragmatik memiliki fungsi untuk membangun hubungan sosial. Ini jelas. Jadi ketika berkomunikasi antara penutur satu penutur lain, Mbak Karyo, Mbak Paijem, Mbak Paikem, itu semua akan menjadi salah satu hubungan sosial yang melalui ekspresi kesopanan, kesantunan. Sugeng santen Mbah, siap Mbah. Nah, maka Pak Romadi selalu pesan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu ketika bertemu dengan Pak. Nah ini bagian menyampaikan maksud tanpa konfrontasi langsung. Jadi melalui sindiran, implikatur, ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Dan yang ketiga menunjukkan kekuasaan atau status sosial. Nah ini ada deklaratif dan direktif. Ini menunjukkan, bro, nah itu, bro, gitu ya. Nah ini bagian upaya kita untuk melihat semua komponen itu tercapai. Nah, meningkatkan efektivitas komunikasi dengan strategi bahasa yang kontekstual, strategi tutur. Ini dengan saya Pak Romadi selalu mengatakan dengan senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 titik mengembang. Ini strategi tutur untuk ikhlas ketika berkomunikasi. Iya. Dan hasil analisis ini menjadi hasil atau dasar analisis interaksi lintas budaya dan wacana kontekstual dan kesemestaan. Dan dimensi inilah yang tentu akan berpikir menjadi bahan pikiran kita agar kita betul-betul bisa mewujudkan realisasi nyata ketika kita belajar pragmatik dalam maupun luar, baik bermedia cetak maupun media digital. Dan kita harus bersemangat untuk belajar dan membelajarkan diri dengan menyenangkan. Belajarlah pragmatik untuk memanusiakan manusia. Belajarkanlah pragmatik agar tidak gagal pragmatik dalam berkomunikasi, karena disitulah letak kedewasaan kita sebagai sumber daya manusia yang hebat dan luar biasa. Oh iya ya, harusnya aku kemarin mengkritik dengan baik dan benar, bukan cara yang salah kayak kemarin. Jadinya kan gini akibatnya. Iya teman-teman, yang penting sekarang tuh kita udah tahu caranya gimana berbahasa yang baik dan benar. Udah jam segini nih. Ayo ke kelas yuk. Ayo. Yuk. Setelah Rea mengunggah video klarifikasinya, perlahan suasana mulai berubah. Unggahan tersebut mendapat banyak respon positif dari warganet. Kata-kata permintaan maaf yang tulus serta penyesalan yang ia sampaikan mampu melunakkan hati banyak orang. Guys, lihat nih video klarifikasinya Rea kemarin dapat komen positif. Lihat nih. Mana? Respon positif tersebut tentu membuat Rea merasa lega, senang, dan jauh lebih tenang. Dukungan serta pengertian yang ia terima perlahan memulihkan kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Dari peristiwa ini, Rea benar-benar belajar bahwa setiap kata yang diucapkan, terutama di ruang publik, memiliki dampak yang besar. Kesalahan yang pernah ia perbuat menjadi pelajaran berharga baginya untuk lebih berhati-hati, berpikir matang, dan bersikap lebih bijak ke depannya. Nah, kesimpulannya, penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat krusial untuk menghindari ambiguitas dalam berkomunikasi dan menjaga standarisasi bahasa nasional. Kedisiplinan dalam berbahasa mencerminkan kedisiplinan dalam berpikir. Oleh karena itu, membiasakan penggunaan bahasa sesuai PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah langkah nyata dalam menjunjung tinggi bahasa persatuan. Selain itu,
kita juga harus menjaga etika dan kesantunan dalam berbahasa dimanapun kita berada agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perpecahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.